Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya presensi dulu ya. Bentar. Abi Rafdi, Hadir Ibu. Adli Rasyad. Adli Rasyad ada. Aisyah Nur, Hadir, Mak. Asmaul Husna, Atika Adira, Hadir, Mbak. Aura Alia, Hadir, Pak. Kalista Aurelia, Saya hadir, Mbak. Clara Ramadhani, Hadir, Mbak. Davia Kaila, Hadir, Mbak. Dinara, Hadir, Mbak. Zikra, Zikra ada. Zikra hadir Mbak. Oke. Faiza, Faiza Asila, Francisco Saverius, Hadir Mbak. Kiat, Hadir, Mbak. Hanif, Oh, Adli Afni. hadir tuh. Hadir, Mbak. Hadir, Oke. Mbak. Hasya Davin, Hadir Mbak, hadir. Jessica Putri, Hadir, Mbak. Jireh Manuel, Jireh nggak ada. Kaila, Hadir. Kalisa Naila, Hadir, Mbak. Kristianto, Hadir, Mbak. Maria Gracia, Muhammad apa Muhammad Darel Galvin itu siapa ini? Ya ada Darel. Hadir, hadir. Eh, Hadir, Bu. Muhammad Firman, Hadir Muhammad Mbak, hadir. Firman. Hadir, Oke, hadir. Mutiara Sani, Hadir, Mbak. Muhammad Alfat, Hadir Mbak. Muhammad Brian, Hadir Mbak. Muhammad Farel, Hadir Mbak. Muhammad Irham, Hadir, Mbak. Nafi, Nidia, Hadir, Mbak. Paulianur, Hadir, Mbak. Putri Salsabila, Raffi Rizky, Hadir Mbak. Rasya Al-Fauzan, Hadir, Bu. Resya Febriliana, Hadir, Bu. Rizky Aulia, Hadir, Mbak. Salin Marfa, Hadir. Hadir, Mbak. Oke, Shanli Albita, Hadir, Mbak. Sasya Sahada, Hadir, Sasya Sahada, oke. hadir, Mbak. Tasya Nabila, Hadir, Mbak. Feral Malvin, Hadir, Mbak. Wilda Neva, Hadir, Mbak. Zafira Julian. Hadir, Mbak. Ada dari Mbak, kelas A yang belum dipanggil? Ya. Mbak, maaf, Asma Husna hadir, Mbak. Tadi nggak dengar dipanggil, jadi telat. Oke. Mbak, maaf, Naila. Cintia juga hadir.
Bentar. Sepertinya. Mbak, maaf, ini Maria terkendala jaringan, jadi dia belum bisa masuk, Mbak. Maria Gracia, oke. Terus tadi siapa lagi? Naila Kintia, Mbak, hadir. Dari kelas A atau kelas berapa? Ayo lagi. Andi Rashid hadir kelas A. Bentar. Siapa? Tapi dia Andi Rashid. Adli Rasyad, oke. Faiza Asila ada? Ada, Mbak. Oke. Terus Masuk nggak ya suara aku? suaranya masuk. Zireh Manuel ada? Tidak ada. Oke. Hmm. Nafi nggak ada. Putri Salsabila ada? Tidak ada. Oke. Lanjut kelas berikutnya. Kelas B. Adam Al-Ghifari, Hadir, Bu. Adela Aurelia, Hadir, Mbak. Adinda Dwi, Hadir, Mbak. Adina Miftahu, Hadir, Mbak. Adrian Maulana, Hadir, Mbak. Adrian Nugraha, Hadir, Mbak. Ahmad Rafshan, Hadir, Mbak. Ahmad Rifa, Hadir, Mbak. Aurelia Putri, Hadir, Mbak. Deswita Cecilia, Hadir, Mbak. Diandra Yuriski, Hadir, Mbak. Diandra Yuriski, oke. Dimitri Bintang, Hadir, Mbak. Valentra Oscar, Hadir, Mbak. Firna Riani, Hadir, Mbak. Gabriel Satria, Gabriel Satria ada? Tidak ada. Oke. Hafiz Rizal, Hadir, Mbak. Ihsan Muhammad Rizky, Hadir, Mbak. Intan Zahra, Hadir, Mbak. Jesselyn Felicia, Hadir, Mbak. Medita Restu, Hadir, Mbak. Muhammad Hasimul, Hadir, Mbak. Muhammad Rehan, Hadir, Muhammad Mbak. Oke. Muhammad Shehan Fajar, Hadir, Mbak. Nadine Faiza, Hadir, Mbak. Naisha Aninda, hadir Mbak. Natsmi Levina, Hadir, Mbak. Najwa Sifa, Hadir, Mbak. Nasyah Aurelia, Hadir, Mbak. Naufal Hairan Putra, Hadir, Mbak. Naizila Putri, Hadir, Mbak. Novian Adnanta, Hadir, Mbak. Otwe Bandu, Hadir, Mbak. Raja Noverisman, Hadir, Mbak. Raihan Abriansyah, Hadir, Mbak. Ryan Winata, Hadir, Mbak. Reza Priyatna, Hadir, Mbak. Reza Akbar, Hadir, Mbak. Ripka Natasha, Hadir, Mbak. Salsabila Rahmadania, Hadir, Mbak. Salwa Ratu Ilaya, Hadir, Mbak. Sarah Nur Adisti, Hadir, Mbak. Sharon Amalia Putri, Sharon Amalia Putri ada? Hadir, Mbak. Oke, Sharon ada. Syafira Silvestri, Hadir, Mbak. Zahra Hilma, Hadir, Mbak. Zulaikha Tunisa, Hadir, Mbak. ada yang dari kelas B belum dipanggil? Gabriel Satria ada? Saya Gabriel Satria belum dipanggil. Oke. Sekarang kelas C ya. Mohon maaf, Bu. Gabriel Satria hadir, Bu. Ya. Kelas B. Ya sudah saya absensi. Hadir kok. Kelas C, Alzam Hakim, Hadir. Andika Aidan, Hadir, Mbak. Anggita Maaf, Anggita permisi. Putri Salsabila hadir, Bu. Tadi Zoom-nya nge-lag keluar. Putri Salsabila kelas
Kelas A ya. Oke. Bu, maaf, saya mau konfirmasi. Ahmad Rafsan, tadi kelas B sudah di absen belum ya, Bu? Kelas B atas nama Ahmad Rafsan, Bu. Muhammad Rafshan. Ahmad, Bu, Ahmad di atas. Oh, sudah hadir, Pak. Oh, makasih, Bu. Mm, Oke. Ibu maaf, Maria hadir tadi join Zoom-nya Iya. cuma ngomong. Maria dari kelas Kelas A. Ibu tadi Putri Salsabila dari kelas A ya, Bu? Iya, sudah semua ya, Putri maupun Maria. Oke, sekarang kelas C, Anggita Sevianti, Hadir, Mbak. Dava Yandika, Putra, nggak ada. Hadir, Mbak. Oke, Dava hadir, Mbak. Oke, Elman Hati, Hadir, El- Kak. Oke, Fairuza Kurnia, Hadir, Mbak. Fatia Hasna, Vika Nuriski, Hadir, Mbak. Gracita Abigail, Hadir, Mbak. Hana Salsabila, Hadir, Mbak. Ika Prila, Hadir, Mbak. Muhammad Rehan, Hadir. Nayesa, Hadir, Mbak. Nela Kintia, Hadir, Mbak. Revan Jovenko, Rizkia Harima, Hadir. Sabrina Putri, Hadir, Mbak. Tasya Kusumaning, Hadir, Mbak. Tesalonika, Hadir, Mbak. Tifanya Tanusa Putra, Zahra Najahan Devi, Hadir, Mbak. Mbak Fatia hadir, Mbak. Fatia Hasna. Oke. Terima kasih, Mbak. Oke, Tifanya ada? Tidak ada? Oke. Bu, permisi, Iya. saya jadi Manuel dari kelas A hadir. Tadi sepertinya kelewat. Oke. Sudah ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, teman-teman. Kita akan mengkaji bersama terkait visualisasi data pada siang hari ini. Kenapa eh, ditaruh di TM9? Karena nantinya kalian akan berfokus terkait bagaimana informatika ini dapat digambarkan, divisualisasikan. Setelah kemarin kalian sudah berhitung, sudah memahami bagaimana data disusun sedemikian rupa hingga menghasilkan sebuah informasi seperti itu. Jadi yang dimaksud visualisasi data adalah proses mempresentasikan data bibliografi, sitiran maupun informasi digital dalam bentuk grafis. Jadi kalian bisa menggambarkan, merepresentasikan dari adanya data-data yang tersusun menjadi sebuah informasi. Memudahkan identifikasi pola, tren, dan korelasi yang tidak terlihat dalam bentuk tabel atau teks mentah. Jadi yang kalian harus lakukan adalah mengolah, mereduksi data hingga menjadikan sebuah informasi agar mengkomunikasikan temuan kompleks secara efisien. Nah, ini tujuan utama kenapa saya beri bintang, kiranya agar menjadi perhatian kalian, guna fokus utamanya adalah efisiensi, seperti itu. Nah, memfasilitasi penemuan pengetahuan itu selalu ya menjadi kebermanfaatan dari adanya informatika atau bibliografi ini, gitu kan. Mendukung penilaian penelitian informasi serta relevansinya. Visualisasi ini bertindak sebagai jembatan atau bridging antara perhitungan statistik seperti hukum-hukum informatika yang kalian lakukan dengan pemahaman strategis tentang struktur ilmu pengetahuan. Jadi akhirnya kalian bisa memahami ranah atau standing position dari hukum-hukum dan juga informatika ini sendiri sebagai media, yakni pengantar, penyambung atau menjadi hub dari statistik ke ilmu pengetahuan seperti itu.
Ini alat dan software. Ada Fast Viewer, fokus utamanya pada pemetaan bibliografik. Dan juga ini tuh memberikan efektivitas untuk visualisasi co-citation dan co-authorship. Kemarin kita udah bahas banyak apa itu co-citation atau itu co-authorship dengan tampilan cluster yang berwarna. Jadi kalian lebih mudah untuk mengetahui kiranya apa saja yang berkaitan dan berkesinambungan. Sehingga ini akan menjadikan kemudahan karena penempatan objek dalam ruang dua dimensi ini berdasarkan kemiripan ya. Jadi similarity. Jadi kayak kalian memahami dua objek yang terlihatnya serupa, tetapi karena visual yang disampaikan atau yang digambarkan itu bagus, apik, tuh, sehingga kalian mudah memahami dalam menarik informasi yang ada. Ada GEPI, nanti kalian coba cari-cari tadi itu Fast Viewer gimana, GEPI gimana. Kemudian ini fokusnya ke metode jaringan sosial gitu ya. Terus ada site space, mengidentifikasikan sebuah tren penelitian yang sedang meledak. Jadi teman-teman yang kiranya aku ingin bikin apa ya tugas akhirnya bisa memakai alat-alat software ini. Dan aja bibliometrik berbasis R menyediakan visualisasi statistik publikasi yang sangat komprehensif. Nanti di semester lanjut kalian akan jauh lebih pusing karena harus menggunakan berbagai macam software. Mungkin kalian bisa tanya kepada kakak tingkat kalian, kiranya apa saja sih tugas-tugasnya biar ada gambaran seperti itu. Ini teknik visualisasinya yakni kuantitatif berfokus pada representasi numerik dan statistik. Ada bagan, yakni digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan literatur, ada histogram, distribusi produktivitas penulis sesuai dengan kemarin hukum Lotka, dan juga tree maps membandingkan proporsi output. Nanti akan lebih dalamnya akan dijelaskan sama Mas Zain, kiranya apa saja yang bisa digunakan, yang sesuai dan yang mungkin mudah lebih efisien dalam pemanfaatannya. Ini ada visualisasi data yang berfokus pada besaran, volume, dan tren perkembangan. Jadi normalisasi data itu, jadi sebelum divisualisasikan, harus dinormalisasi. Agar kenapa perbedaan jumlah publikasi tidak terdistorsi dengan peta hubungan. Kemudian ada analisis pertumbuhan, melihat apakah sebuah subjek ini mengikuti pola pertumbuhan eksponensial. Jadi, apakah ini akan berkali-kali lipat atau tidak? Nah, itu harus dilihat dari analisis pertumbuhannya. Apakah ternyata si subjek ini tidak berpengaruh atau berpengaruh? Ini visualisasi data kualitatif pada hubungan tematik dan struktural konsep. Jadi ada analisis jaringan kata kunci untuk memahami pergeseran paradigma, ada tematik, memetakan klaster, gitu. Jadi kalau teman-teman pahami, dalam membagi bidang ilmu, ada 4 kuadrannya atau 4 skupnya. Ini topik utama, baru, sangat khusus, dan topik dasar. Nah, ini biasanya kan dilihatin dari levelingnya atau tingkatannya, densitas dari sentralitasnya. Nah, tematik-tematik inilah yang biasanya memudahkan kalian dalam pencarian, dalam memenuhi kebutuhan gitu. Jadi kalian maupun teman-teman yang kiranya pengguna dari aplikasi ini gitu misalkan, kalian akan tahu betul bahwasannya oh ini lagi ini lagi happening, ini yang tidak, oh ini yang berfokus kepada scope ini, oh ini scope yang sangat umum. Nah, jadi dibedakan dari densitasnya. Ini ada teknik inti dari informatika modern, yakni memetakan terkait landscape intelektual. Dari penulis, kata, dan dokumen. Jadi besarnya note atau simpulannya biasanya dikalibrasi dengan jumlah sitiran atau publikasi. Biasanya kan orang-orang pada bilang ya, semakin banyak jumlah sitiran atau publikasi, maka akan semakin legit orang tersebut. Biasanya mewakili jumlah sitiran atau jumlah publikasi. Jadi ukuran simpulnya itu dilihat dari mana ukuran skornya itu. Semakin tinggi dia menulis, kayak skor tulisannya, H indeksnya atau berapanya gitu, itu akan semakin kita ketahui
seberapa rajin dia membuat penelitian atau penulisan. Jarak antara dua not mencerminkan kekuatan hubungan intelektual. Jadi semakin dekat, semakin kuat hubungannya. Ketebalan garis mewakili kekuatan kolaborasi dan intensitas hubungan co-citation. Ini di aplikasi yang kiranya kok kalian lihat, oh ternyata co-author 1 dan co-author 2 ini kenapa bisa erat? Karena sering terjadi berapa banyak project, banyak penelitian bersama, atau memiliki penelitian yang serupa dan saling menguatkan karena mereka saling mensitasi. Ya, itu bisa. Jadi jaringan yang padat menunjukkan komunitas riset yang terintegrasi erat. Jadi semakin erat, semakin banyak garisnya, semakin padat. Nah ini terintegrasi satu sama lain. Kalau jaringannya renggang, tidak banyak yang ada sambungannya gitu, bidang ini masih terfragmentasi. Jadi kalian lihat ada hook-nya atau garis-garisnya itu nanti akan memudahkan kalian bisa memahami sending posisinya objek-objek tersebut. Ada yang centrality. Di dalam visualisasi itu nanti kalian akan mengidentifikasi penulis yang sebagai bintang atau jurnalnya sebagai jembatan yang memiliki witness centrality tinggi dalam aliran informasi. Jadi ada yang penulis ada seorang bintang dan jurnal adalah menjembatani antara bintang satu dengan bintang lainnya. Yang akhirnya saling terhubung, terkait, terus terintegrasi, kemudian memiliki jaringan yang kuat, penelitian yang serupa, penelitian yang saling mendukung, kemudian saling terikat karena di proyek-proyek selanjutnya mereka menulis bersama dan sebagainya. Jadi akhirnya terhubung, terikat, bersatu, terintegrasi seperti itu. Karena berhubung ini TM9 terakhir dari saya sehingga saya tidak banyak memberikan tugas dan juga materi karena menjadi jembatan menuju TM10. Saya kasih gambaran aja kalau di informatika itu memang selain menghitung di awal juga biasanya harusnya bikin aplikasi atau merunning sebuah program seperti itu. Tapi kurang tahu nanti kalau di TM10, 11, 12 dari Mas itu gimana karena ini ada TM terakhir dari saya. TM10 saya kembalikan kepada koordinator. Ya semoga mungkin karena sudah offline ya, jadi akan lebih mudah kalian akan diberikan instruksi atau diberikan gambaran terkait penggunaan beberapa aplikasi. Itu dari saya pembukaan TM9 ke TM10 ya, mulai ada mungkin praktik-praktik kecil yang kiranya nanti akan kalian jalani. Nah, nanti mungkin dari koordinator berusaha bertanya kepada Mas Zain, kiranya harus membawa laptop terus atau tidak, atau menggunakan komputer aja di kelas atau bagaimana tuh, monggo diatur biar kiranya teman-teman juga lebih fleksibel agar tidak terbebani tiap hari bawa laptop atau bagaimana, seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kemarin UTS-nya gimana? Susah atau tidak? Lumayan mudah, Mbak. Mudah, oke. Ada lagi yang merasa kayak, wah, kemarin kalian saya beri kisi-kisi kan? Atau tidak? Udah Kak, udah pas pertemuan ke-7. Keluar nggak? Iya, ada Kak kayak software yang digunain itu apa? Iyalah, orang saya yang bikin soalnya. Iya, jadi kalau saya sih mikirnya gini, saya tahu betul ini mata kuliah berat, saya juga pernah jadi mahasiswa. Saya tuh cuma ingin gini, apa yang saya lalui itu berat, saya tidak ingin kalian melalui hal itu juga berat. Bukan saya memanjakan kalian, tapi dengan kondisi kita kan sering banyak online, karena ada kegiatan berbagai macam gitu kan ya, di kampus yang akhirnya membuat kita itu harus online, kemudian kita juga keterbatasan ruang sehingga kita harus memakai ruangan lab yang mungkin seharusnya bukan mata kuliah praktikum misalkan. Nah, jadi saya merasa ketidaknyamanan ini seharusnya diberikan kompensasi yang sedikit memudahkan kalian sehingga saya berikan kisi-kisi. Mungkin harapan saya ketika kalian akhirnya nanti
bertemu dengan mata kuliah lain, dengan dosen lain yang kiranya tidak memberikan kisi-kisi, saya mohon untuk tidak memaksa agar dosen tersebut memberikan kisi-kisi gitu ya. Maksudnya saya agak deg-degan juga kalau kalian bilang, itu kemarin di Kak Diah dikasih kisi-kisi, kok di mata kuliah ini Bapak nggak ngasih kisi-kisi, misalkan seperti itu tuh, jangan gitu ya. Kiranya agar menjadi perhatian kalian bahwa setiap dosen memiliki kuasa di mata kuliah masing-masing. Itu aja dari saya, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari mata kuliah ini, bisa mengimplementasikan dan mempermudah dalam apa ya, menghadapi mata kuliah selanjutnya, karena mata kuliah ini tuh seperti berkesinambungan nanti ke depan ke mata kuliah lain di semester selanjutnya, terutama di semester tahun ketiga itu di semester 5, 6, 7 itu. Itu aja sih gambaran dari saya biar kalian juga nggak terlalu kaget. Dan juga misalkan kalau ada kendala terkait komputer, kalian bisa menggunakan laboratorium, karena kemarin kan saya sudah share link. Terima kasih untuk yang mungkin sudah mengisi linknya. Saya sedang mengkaji pemanfaatan ini ya, penggunaan lab data agar lebih optimal. Saya sedang mengajukan proyek itu untuk di cluster saya di kementerian, dan juga mendapatkan arahan dan sudah di ACC dengan Pak Wadek, agar kiranya kita mahasiswa itu bisa lebih optimal memanfaatkan laboratorium. Jadi ketika laptop kalian ternyata nggak bisa running menggunakan aplikasi yang sudah diminta untuk mengerjakan tugas mandiri, kalian bisa menggunakan komputer atau laptop yang dimiliki lab data biar tetap menunjang kebutuhan pemenuhan tugas mandiri kalian. Seperti itu. Saya doakan semoga kalian sukses, mendapatkan nilai yang baik di semester ini, dimudahkan nanti untuk semester-semester selanjutnya, dan saya tunggu kabar baiknya kalau ketika kalian lulus mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan, sukses, atau mungkin mau lanjut kuliah, monggo, bebas, yang penting lakukan dengan happy, karena saya tidak ingin kalau kalian merasa susah, bimbang, atau apa, kan pasti akan menemui kendala-kendala. Meskipun sebenarnya itu bukan kendala, tapi karena kalau kalian tidak happy di awal, pasti akan menjadi suatu kesusahan di kemudian hari. Saran saya, ketika kalian mendapatkan kesusahan, tidak apa-apa, ada hari berikutnya yang kiranya akan menjadi lebih bahagia. Kalau kalian terus-terusan dirundung sedih, maka happy pun juga akan pergi gitu loh. Jadi tenang aja, masa juga akan lewat, karena kembali lagi, masalah-masalah itu adalah sebuah chapter, bagaimana kita bisa menghadapi masalah dengan bijak, karena kalau kita bisa menarik itu menjadi sebuah hikmah, bahkan kita pun bisa menertawakan kekonyolan kita waktu itu, misalnya seperti itu. Anyway, semoga kalian dilindungi Tuhan, tidak ada kendala apapun. Kalau mungkin ada kendala-kendala, bisa mungkin menghubungi dosen pembimbing akademik, bisa bercerita ke sana, atau mungkin kalau kalian tidak dekat ya cari dosen-dosen yang kiranya bisa mendengarkan curhat kalian, karena beberapa hari terakhir saya mendapati kayak UTAS gitu atau yang masuk dalam FYP, keadaan mahasiswa-mahasiswa yang kurang beruntung dalam menyelesaikan sebuah masalah yang endingnya dia harus mengakhiri, karena saya tuh sedihnya adalah selain keluarganya tidak hadir, berarti kan dosen juga tidak hadir dalam penyelesaian konflik tersebut gitu. Jadi saya sedihnya mahasiswa tersebut harus berkonflik dengan dirinya sendiri tanpa ada pendampingan yang seharusnya bisa mengayomi. Tapi untungnya itu bukan, maksudnya itu bukan di kita, maksudnya di swasta, karena mungkin di swasta kan lebih kompleks ya. Kalau kita kan ada UKT yang kiranya cuma bayar sekali dalam satu semester, tapi kan kalau yang swasta itu kan memang kayak SPP ya, kayak waktu kita masih sekolah dulu, di mana tiap bulannya mungkin ada beberapa kendala ketika dosen dihubungin, diminta tanda tangan itu susah, atau mungkin ada tambahan-tambahan biaya ketika dia harus praktikum atau apa. Nah, hal-hal yang seperti itulah akhirnya kompleks terjadi secara bersamaan, dikala mungkin si adik ini juga tidak sedang baik-baik saja, dan mungkin juga kehidupan society-nya juga sedang tidak aman, hingga akhirnya
membuat teman-teman ini memilih untuk mengakhiri hidup seperti itu. Saya harap teman-teman selalu bahagia lah. Intinya pertama dulu bahagia, kemudian sukses itu pasti hal yang selalu berdampingan seperti itu. Mulai ini ya dipersiapkan untuk magang. Nanti kayaknya di bulan depan akan saya lakukan sosialisasi karena beberapa regulasi itu baru. Jadi saya tidak ingin kalian kesusahan seperti kakak-kakak tingkat kalian yang dar-dar mengurus apa namanya perihal magang ini. Iya, cepet banget waktunya memang. Jadi saya mohon kiranya kalian tetap bersabar. Kalau bisa dibikin enjoy di ini sign informasi, dibikin senang happy aja karena kembali lagi kalau kalian happy semua akan teratasi dengan baik. Saya bilang gini karena saya takut kalian kaget di semester selanjutnya di tahun ajaran baru kalian udah kelelahan karena banyak materi-materi yang agak berat menurut saya pribadi gitu kan ya. Karena saya akhirnya mengetahui kalian ada yang rumahnya jauh sekali, harus KRL dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, bisa open cam dulu untuk saya ambil fotonya. Ada yang pegang kucing, lucu sekali tuh kucingnya. Wah, ada yang bersamaan tuh, ada Nidia, ada Asma, ada Salin. Ini kayak jumpa fans saya banyak sekali. Ini gitu. Novian ada barcode-nya ya. Kiris lagi. Mau minta ini, duit. Oh, ada yang sama dinosaurus ya, lucu-lucu sekali. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini agak banyak ya, ada 4 soalnya. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari TM1 hingga TM9. Semoga kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah-mata kuliah selanjutnya dan proyek-proyek selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Terima Mbak. kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mbak. Sehat selalu. Makasih, Mbak. Mbak. Ya.